Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Minggu ini sepertinya cukup hektik ya. Pembahasan mengenai ijazah itu, perkembangan di persidangan itu sudah mengeluarkan putusan-putusan, di antaranya yang menuntut agar UGM itu memberikan apa yang dipinta, yaitu salinan ijazah ya. Kemudian bukan salinan ijazah sih, administrasi lengkap sebagai pendukung klaim mereka bahwa Jokowi itu memang lulusan UGM. Nah, itu diperintahkan oleh sidang KIP untuk dikeluarkan. Kemudian ada lagi keputusan mengenai keharusan bagi pihak terkait, Kemendikdasmen kalau tidak salah itu ya, yang harus mengeluarkan atau memberikan penyetaraan ijazahnya Gibran. Itu pun harus dikeluarkan beserta bukti-bukti pendukungnya kalau ada ya. Itu adalah sebuah kemenangan. Nah, tapi dari segi Jokowi tidak mau kalah juga ya. Tiba-tiba kepolisian mengadakan konferensi pers, kemudian di situ ada Rismon, yang mana banyak di komentar saya video kemarin itu yang mengatakan breaking news ya. Apa? Rismon meminta restoratif justice. Dan sebentar ya, ini permintaan restoratif justice ini menjadi agak sedikit sedikit trauma bagi kita, karena yang sudah begitu ya, bukan yang sudah ya, karena cuma satu, yang sudahnya itu siapa, Egy Sujana ya, karena yang sudah restoratif justice, katakanlah demikian ya, meskipun kalau kasus Egy kemarin itu tidak tepat dikatakan restoratif justice ya, itu mah perdamaian saja ya, bukan restoratif justice karena tidak melalui mekanisme yang benar. Ada sedikit trauma karena Egy Sujana itu setelah dia quote and quote ya diberikan RJ oleh Jokowi, yang mana seharusnya bukan oleh Jokowi diberikan RJ-nya itu, tetapi oleh pengadilan seharusnya, jadi berbalik menyerang Roy Suryo dan kawan-kawan, termasuk di dalamnya siapa ya, Rismon begitu. Yang mana kita tahu Rismon ini sangat frontal orangnya itu, malah sampai membuat buku ya solo sendiri itu, Gibran Endgame. Cuman pada akhirnya katanya sih ya kempes di tengah jalan kemudian minta RJ. Nah, ini apakah benar atau tidak saya tidak tahu karena belum melihat isi video yang akan kita reaksi ini, saya belum melihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ya kita berandai-andai dulu nih sebelum masuk ke dalam videonya apa yang mau dikatakan oleh Rismon. Kalaupun memang iya bahwa Rismon itu meminta RJ begitu, restoratif justice, saya katakan begini, so what begitu ya. Lalu kenapa? Dalam pengertian bahwa mereka itu diancam ya, dipidanakan, diancam untuk dipenjara, dan saya rasa siapapun tidak mau begitu ya kalau untuk masuk penjara. Jadi kalau kita kan yang menonton, yang mengomentari itu tidak ada tekanan psikologis ya. Kalau yang mengalami mungkin itu mengalami tekanan psikologis. Dan kalaupun memang sampai Rismon ini meminta restoratif justice, bagi saya begitu ya, ini tidak menunjukkan kelembekannya saudara Rismon, tetapi ini menunjukkan tekanan yang terlalu kuat dari pihak yang merasa dirugikan. Saya tidak mau mengatakan dulu pihak yang merasa dirugikan itu siapa secara jelas begitu ya, itu silahkanlah Anda menilai sendiri siapa yang dirugikan. Cuman jangan lupa bahwa beberapa hari yang lalu itu ada whistleblower suatu kasus korupsi tertentu itu terbunuh ya, mati. Jadi ini yang saya maksud. Jadi pada akhirnya apapun yang dilakukan oleh Roy Suryo nanti ke depan begitu ya, kalaupun misalkan sampai yang bersangkutan ini minta RJ juga, kemudian Dr. Tifa, kemudian Rismon, yang dilakukan itu hanya menunjukkan besarnya tekanan terhadap mereka. Mungkin sampai satu dan lain hal mereka itu tidak bisa melanjutkan apa yang mereka perjuangkan. Tetapi di wilayah publik sudah tidak akan bisa dicabut lagi bahwa ijazah Jokowi itu palsu ya, karena banyak sekali kejanggalannya. Kemudian Jokowi banyak berbohong, katanya mau datang ke pengadilan tapi ternyata tidak. Kemudian dilindungi oleh KPU, dilindungi juga oleh kepolisian, dilindungi juga oleh UGM, yang mana pada akhirnya salah ya di KIP itu keputusan-keputusan mereka. Ya ini kan pada akhirnya kalau melihat secara kasus heran saja begitu. Kalau memang misalkan betul Rismon ini meminta restoratif justice, karena hukumnya itu, wilayah hukumnya itu sangat memihak kepada para penuntut ijazah palsu ini.
ya, kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, tuh kepada RRT itu sangat memihak kepada mereka. Tapi ya pada akhirnya sekali lagi, kalau ini ada tekanan psikologis yang besar, malah mungkin bisa sampai mengancam keselamatan, itu lain soal saya kira ya. Nih kita akan saksikan saja dulu videonya. Ini ada ada konferensi pers dulu dari kepolisian, mungkin mengenai hal ini ya, mengenai hal respon. Kita dengarkan saja dulu. Hari ini ada di Polda Metro Jaya. Sebelum itu saya mohon maaf, kami tadi saat rilis lupa mengucapkan terima kasih pada jajaran Pak Izin, pada teman-teman dari LPSK juga yang selama ini sudah berkolaborasi dan mendukung kami dalam proses pelaksanaan penyidikan yang kami lakukan. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kolaborasi ini terus meningkat dan menjadi satu energi positif bagi para penyidik kami di lapangan, Pak. Terima kasih, Pak. Kami sampaikan rekan-rekan sekalian, tadi dipertanyakan ada salah satu tersangka dugaan pencemaran nama baik yang sedang kami tangani. Memang betul salah satu tersangka RHS bersama dengan pengacaranya, dengan lawyernya hari ini datang ke kami mempertanyakan perkembangan surat yang pernah diajukan oleh yang bersangkutan. Jadi yang beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu yang bersangkutan saudara RHS ini bersama dengan pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice kepada penyidik. Oke, itu klaimnya kepolisian ya. Ada permohonan untuk restoratif justice. Nah, apakah nanti itu akan diaminkan oleh Respon? Nanti akan ada videonya nih. Dan kami sebagai fasilitator penyidik sudah melakukan upaya dan sedang melakukan upaya untuk memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS. Dan hari ini saudara RHS bersama dengan lawyernya datang ke kami untuk menanyakan perkembangan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh saudara RHS dengan kesadarannya. Kalau rekan-rekan ingin mempertanyakan lebih jelas atau lebih luas, ya kami persilakan kepada yang untuk mempertanyakan kepada yang bersangkutan langsung. Ya. Baik, sebelumnya ya, saya cuma heran saja ini Pak Polisi kok merasa seneng banget begitu ya intonasinya itu. Ini cuma analisa dari yang nampak saja begitu ya. Kok serasa seneng banget tatkala mengatakan yang bersangkutan RHS ini meminta kami untuk memfasilitasi restoratif justice. Dan harus diingat bahwa apabila memang ya ini adalah upaya RJ dari RHS, Respon Sianipar, maka seharusnya quote and quote restoratif justice yang diberikan kepada Egy Sujana kemarin memang tidak sah. Karena kalau memang misalkan ini harus memakai presiden semacam ini, harus memakai prosedur semacam ini, yaitu mengajukan surat dulu kepada kepolisian, kemudian nanti kepolisian yang katakanlah memfasilitasi begitu ya kan, harusnya Jokowi itu datang ke kepolisian ke Polda Metro, kemudian dimediasi di situ. Itu kan mediasi demikian, bukan datang polisinya kepada Jokowi, itu makan jadi jongos ya pada akhirnya. Jadi kalau misalkan memang betul Rismon ini mengajukan RJ lewat kepolisian, berarti yang Egy Sujana kemarin seharusnya tidak sah, tidak benar ya. Itu sudah menjadikan sebuah presiden pelanggaran hukum lagi, pelanggaran hukum acara lagi. Nah, cuman ya bisa diulang lagi kan, bisa yang kemarin dianggap tidak sah begitu karena tidak ada kekuatan hukum tetapnya, kemudian diulang lagi restoratif justice Egy Sujana mengajukan ke kepolisian, nanti kepolisian memediasi antara dua pihak yang bertikai. Ini di dalam permasalahan RJ yang ada sekarang di dalam KUHP baru ya, itu memang tidak menjadi masalah, tidak mengapa. Cuman kan yang jadi permasalahan nanti begini, motif apa yang menjadikan Rismon itu kalau memang betul dia itu mengajukan RJ, itu yang jadi pertanyaan besar. Karena masih ada di Polda Metro. Saya kira itu ya. Udah. Nah ini dia. Semua siap. Biasanya terpotong-potong saya. Jadi kita mumpung kita berdua doang hari ini. Udah ya? Iya bang. Oke, rekan-rekan sekalian, selamat sore ya. Udah jam 3.
Jadi kami ada di Polda ini hari ini tentu pasti ada urusan. Ya ada urusan apa tentu berkaitan dengan proses hukum atau proses penyidikan yang ada di Polda Metro Jaya yang menyangkut RRT, Royalisme dan Tiba. Untuk apa? Tentu adalah kita pengen kepastian tentang posisi perkara kita di mana. Baik. Catat itu dulu ya, ingin kepastian posisi hukum di mana. Karena sampai saat ini Polda Metronya yang bego, itu sudah diberikan waktu oleh perundangan 14 hari untuk mengembalikan berkas kepada kejaksaan, tapi sampai saat ini tidak diberikan. Tidak dikembalikan begitu. Yang mana ini sudah melanggar hak asasi dan hak konstitusi para tersangka ini. Karena pada akhirnya mereka itu dicekal sampai entah kapan begitu. Ini masalah sebetulnya Polda Metro. Jadi itu kesalahan mereka. Saya rasa ini ada sedikit framing ya, kalau kita lihat sampai sini dulu ya. Ada sedikit framing nih dari Polda Metro nih. Ada kabar bahwa ada P19 apakah sudah kembali ke kejaksaan lagi. Nah, itu hal yang kami pertanyakan atau kami konfirmasi. Jadi intinya ada 4 ya, ada 4 hal. Satu, memang sampai sekarang kewajiban klien kami ini Risma, Roy dan Timba itu masih wajib lapor. nah, Ini sampai kapan wajib lapornya kita juga tidak tahu. Itu untuk itulah kita tahu kepastian. nah itu yang saya katakan tadi ya, penting ini. Mau sampai kapan beliau-beliau ini lapor ke Polda Metro kalau misalkan Polda Metro itu sampai sekarang tidak mengembalikan berkas itu ke kejaksaan ya? Kenapa? Karena ini mau menjelang Lebaran, tinggal 2 minggu lagi kalau nggak salah ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba RRT ini khususnya Risman ini mau pulang kampung ke Bali, ternyata wajib lapornya tidak dilaksanakan, nanti takutnya kena aturan. Nah itu sebentar, nanti cari-cari alasan Polda Metro itu. Pada akhirnya mereka ditahan. Kenapa? Karena dianggap akan melarikan diri, tidak kooperatif dan lain sebagainya. Nah itu nanti yang mau dikenakan sama Polda Metro itu. Ini kan tidak boleh ya. Ini Polda Metro ini begonya kebangetan ini. Betul-betul kebangetan nih. Ahli yang kita ajukan selama ini, tambahan ahli gelombang ketiga, itu juga belum diproses. Oke. Nah kemudian masa proses selanjutnya seperti apa? Perlu rekan-rekan ketahui bahwa proses hukum jelas terbuka sekarang. Ya kalau masuk berlanjut terus sampai ke pengadilan, tentu itu kita juga waspadai. Waspadai berarti bukan kita takutin, itulah proses yang ada. Nah kemudian ada lagi sesuai KUHP baru timbul ada juga upaya mekanisme restoratif justice. Nah 4 hal ini kawan-kawan atau rekan-rekan sekalian perlu kami cermati berhubung karena mau libur dan mau kegiatan kita bisa cuti massal, lebaran dan sebagainya gitu. Jadi sekarang kita perlu tahu posisi, jangan sampai nanti kita ternyata melanggar aturan yang ada. Nah, itu. Jadi kembali saya katakan tujuan kami ke sini adalah satu, wajib lapor. Itu wajib dilakukan oleh rekan Rismon. Dan untuk wajib lapor ini sangat tertib ya. Jadi tidak ada kosongnya. Jadi tidak ada madolnya kalau bahasa SD dulu. Kedua tentang ahli atau saksi yang kita ajukan seperti apa. Kemudian yang keempat adalah proses selanjutnya seperti apa. Dan kita langsung aja, saya kuasa hukum dari Respon hasil wawancara di hari ini tidak tahu persis seperti apa itu bentuknya. Baik, sampai situ dulu. Coba lihat ya permasalahannya ini. Tadi restoratif justice juga disebut ya, disinggung. Cuman tidak disinggung secara mendalam. Itu baru perkataan dari kepolisian yang saya katakan tadi ya, mereka itu seperti seneng banget begitu tatkala mengatakan ada surat pengajuan restoratif justice. Padahal yang dipinta oleh Rismon ini nanti pada akhirnya dia lain hal. Bisa jadi begitu ya. Nanti kita tunggu Pak Rismonnya sendiri yang ngomong nih. Kemudian apakah ada restoratif justice untuk itu? Nah itu pun kita sikapi semua. Yang mana yang paling menguntungkan? Kalau saya dari segi kuasa hukum dari Rismon hasil wawancara di hari ini, yang mana itu yang paling menguntungkan, yang mana itu paling mempersingkat, yang mana itu lebih mempermudah proses ini agar tidak berlarut. Jangan lupa,
laporan Pak Joko Widodo itu 30 April. Sekarang sudah tanggal berapa hari ini? Tanggal 11 ya, saya ingat tanggal 11 Maret. Tinggal berapa hari lagi itu genap 1 tahun. Tuh. Artinya 1 lembaran sudah mau dilewati. Nah, ini kan coba hal seperti ini. Apakah pernah terjadi di Indonesia laporan pencemaran nama baik April sekarang Maret? Ya, bentar lagi 1 tahun. Pernah nggak seperti ini? Kan tidak pernah terjadi. Jadi ini hanya menunjukkan, coba beliau-beliau ini ya, mereka-mereka ini menunggu harus wajib lapor selama itu. Itu kan capek juga begitu ya. Makanya nih, dalam pengertian bahwa saya katakan tadi, kita ini sedang menghadapi, bukan kita lah ya, karena kalau saya mau cuma mengomentari. Beliau-beliau ini sedang menghadapi orang yang keji, orang yang kejam. Nah, siapa? Jokowi tuh ya. Orang yang keji, orang yang kejam, orang yang nggak tahu adab, orang yang nggak tahu etika, orang yang nggak tahu malu, orang yang berambisi. Saya katakan biadab lah begitu ya. Itu siapa? Jokowi itu. Kita tidak tahu tekanan apa selama 1 tahun ini yang terjadi kepada mereka. Makanya kalau misalkan ini kuasa hukumnya memiliki memiliki katakanlah kepentingan yang sama dengan Bu Eli dan Eti begitu ya, tatkala membela Egy Sujana karena sakit dan lain sebagainya, itu wajar karena yang namanya pengacara itu dia dibayar untuk memberikan opsi yang terbaik bagi kliennya. Ini profesional. Nanti kita akan dengarkan bagaimana Rismon itu mengatakan. Makanya saya katakan sekali lagi, yang menjadi permasalahan dalam kasus restoratif justice-nya Egy Sujana, yang mana bukan hanya masalah prosedurnya, tetapi perubahan sikap Egy Sujana yang langsung menyerang RRT ini. Itu yang menjadi permasalahan bagi saya, begitu sebetulnya. Kalau ada orang berjuang sampai titik tertentu kemudian merasa jenuh, merasa capek, merasa sudah tidak kuat lagi, kan saya rasa wajar begitu ya. Nah, kita mau nonton enak. Kita mau nonton enak, gak kena teror ya, tidak kena ancaman, kemudian tidak harus wajib lapor. Ini saya kira merupakan sebuah tekanan psikologis tertentu ya. Ya, oleh sebab itu kami bolak-balik ke Polda ini untuk kepastian itu. Jadi untuk kepastian dari status hukum dari Rismon, Roy dan Siva. Kalaupun yang berdua tidak hadir hari ini, karena tetap tergabung dalam RRT ya. Jadi kalau kami bicara RRT ya, khususnya yang ada hari ini adalah Rismon Nasional Chanipar. Mungkin rekan yang 2, mungkin ada acara yang lain. Tapi artinya kami tetap berbicara atas nama RRT. Saya pikir itu ya rekan-rekan ya yang perlu ditunggu berita yang terupdate hari ini tanggal 11 Maret tahun 2026 kepentingan yang ada di sini. Dan jika ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, boleh, tapi mungkin sedikit statement dari rekan yang ditunggu-tunggu. Silakan. Baik, sebentar sebelum ke sini. Ini harus dilihat ya bahwa kemarin kalau kita mengikuti perkembangan Pak Arief Hidayat ya yang mengadakan sidang di MK itu tatkala ada pengajuan revisi usia wakil presiden, itu kan Umar Usman itu sebagai ketua MK saat itu terlihat sekali ada tekanan dari Jokowi itu. Jadi tatkala ada 4 laporan atau 4 permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai revisi umur ya, revisi usia wakil presiden, yang 3 ini ditolak, Umar Usman itu tidak hadir. Ya, tetapi tatkala mengabulkan permohonan itu, Umar Usman sendiri yang hadir. Jadi memang ada upaya menjilat kepada sang biadab itu, si Jokowi itu ada upaya demikian memang. Dari apa yang saya lihat begitu ya. Nah, di sini saya khawatir saja begitu. Bukan khawatir ya, apa? Kalau ini pembicaraan lawyernya Pak Rismon, apakah beliau itu berbicara memang demikian adanya atau berbicara secara diplomatis? Nanti akan kita bisa verifikasi dari perkataannya Rismon begitu. Karena kalau memang itu yang ada, berarti kan yang framing kepolisian tuh. Karena mereka itu memang masuk ke kepolisian, ini sudah lama laporan, sudah hampir 1 tahun, kemudian prosesnya berjalan di tempat, sudah melanggar undang-undang, bagaimana ini keputusan akhirnya? Itu kan intinya, dan membuka semua opsi begitu, karena beliau ini adalah kuasa hukumnya. Itu kalau misalkan memang sebagaimana adanya. Cuman kalau yang saya khawatirkan juga apa? Dia itu berbicaranya sampai saat ini begitu ya, hanya berbicara secara diplomatis saja.
supaya tidak terlalu kentara begitu, bahwa memang betul Rismond ini yang diajukan sekarang, yang paling ditunggu-tunggu oleh yang bersangkutan ini adalah restoratif justice-nya. Itu yang saya khawatirkan dari pengacara ini, yang mana sampai saat ini saya belum bisa memastikan dulu ini kemana larinya. Mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan akan lebih jelas lagi. Cuman pada akhirnya posisi Jokowi sekarang ini sedang terjepit, dan nampak sekali kalau kita lihat sampai video ini, yang ingin menolong keterpurukannya Jokowi di mata massa itu siapa? Polda Metro tuh. Ya, tatkala sidang KIP memutuskan bertubi-tubi kalahnya Jokowi, polisi naik lagi, muncul lagi. Ya, saya kesini di samping wajib lapor, ya, ingin mengupdate karena penelitian itu bersifat ongoing dan tidak final, maka saya mengupdate ya hal-hal yang sangat vital dan penting ya kepada penyidik terkait dengan temuan-temuan saya yang baru. Jadi perlu diketahui bahwa RRT ini disatukan dalam sebuah simbol RRT, tetapi di dalam kerja-kerja penelitian itu kami berbeda dan independen. Saya tidak dipengaruhi oleh Pak Roy Suryo maupun tidak dipengaruhi oleh Bu Tipa. Oleh karena itu temuan-temuan baru saya terkait dengan 3 variabel, yaitu dalam pengolahan citra digital, translasi, rotasi maupun pencahayaan, itu ada temuan-temuan baru. Nah, itu saya ungkapkan kepada penyidik gitu ya. Nanti proses ke depannya bagaimana, tetapi sebagai peneliti kita harus berdasarkan bukan suka atau tidak suka, benci atau tidak benci, berteman atau tidak berteman, tetapi berdasarkan temuan-temuan kita yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik. Dan temuan-temuan itu bersifat ongoing. Nah, saya sampaikan temuan akhir saya kepada penyidik. Baik, sampai sini dulu ya. Kalau sampai sini saya melihat bahwa Rismond ini memang ada tekanan. Kalau saya lihat ya. Karena yang dikatakan itu begini, yang dikatakannya itu betul. Yang namanya penelitian itu, selama dia penelitian ilmiah yang ada margin of error-nya, dia tidak akan bisa dikatakan final dalam pengertian pasti 100%. Kalau dia masih ada margin of error. Kalau di dalam mantik disebutnya itu apa? Disebutnya itu istiqro ghair tam disebutnya. Karena memang penelitiannya itu tidak sempurna, kita tidak bisa melihat sampel 100% semua sampel, semua data yang mungkin untuk diteliti, maka kesimpulan dari penelitian ini bisa berubah. Itu betul, ya. Tapi apakah itu pada akhirnya relevan dikatakan sekarang setelah bertahun-tahun ini setelah bertahun-tahun ini bergulir begitu ya. Kemudian posisi Jokowi di hadapan hukum semakin terjepit. Kemudian Termul sudah tidak memiliki senjata lagi untuk membela Jokowi. Baru kemudian Rismond ini mengatakan ini kan ongoing, saya menemukan temuan-temuan baru. Yang mana temuan barunya ini tidak dikatakan di hadapan publik. Ini juga menjadi permasalahan saya kira. Yang mana kalau dari sini sepertinya Rismond memang pengen out. Sampai sini ya. Kita terusin dulu nih. Nah, apapun pertimbangan penyidik terkait temuan saya itu, nanti ya biarkan proses lebih lanjut begitu. Jadi oleh karena itu ya temuan-temuan saya itu akan saya pertanggungjawabkan di depan publik. Dan sekali lagi ini bukan masalah suka atau tidak suka, benci atau tidak benci. Ini adalah tentang kerja ilmiah, dan seorang peneliti atau pekerja ilmiah itu harus berdasarkan temuannya, bukan karena karena saya tidak suka sama situ gitu. Jadi karena sifatnya yang ongoing dan terus berkelanjutan, maka saya laporkan kepada penyidik, inilah temuan saya. Gitu. Bentar Pak Rismond ya, kenapa Anda itu kok melaporkan ini kepada penyidik dulu, bukan melaporkan ini kepada publik dulu? Dulu kan Anda melakukan penelitian, melaporkan dulu kepada publik, bukan melaporkan kepada penyidik. Lah kok sekarang Anda itu punya temuan baru, lah kok laporannya ke penyidik dulu? Ini terlihat jelas di sini ada masalah begitu ya. Ini jangan sampai kayak si Babe Haikal. Jangan kayak Babe Haikal begitu. Tatkala di luar, oh kenceng begitu ya, tatkala sudah ada sesuatu lembek. Dan sekali lagi, ya terserah itu Rismond itu hidupnya dia begitu ya, tidak akan menjadi permasalahan. Mungkin di lain waktu, di lain kesempatan akan ada orang yang lebih ahli, lebih punya integritas untuk mempermasalahkan ini. Cuman pada akhirnya data-data yang sudah terbuka ke publik, kemudian kekalahan Jokowi bertubi-tubi di persidangan, itu tidak akan bisa dicabut lagi. Sudah selesai, sudah demikian adanya begitu. Ya, silahkan. Cuman kalau saya melihat ini kasihan begitu ya, Bung Rismond ini. Kalau memang
dirinya itu berkata atas nama penelitian, mendapatkan bukti-bukti baru yang mana pada akhirnya mungkin dari tata bahasanya ya ini berubah berubah kesimpulan dari penelitian itu. Pertanyaannya, kenapa tidak diberitakan kepada publik dulu? Setelah itu baru diberitakan kepada penyidik begitu. Anda kan kemarin bikin buku Gibran Endgame, itu kan nggak ke penyidik dulu tapi ke publik dulu. Ini aneh saja. Nah, temuan saya bisa jadi berkebalikan dengan simpulan-simpulan yang saya sebut dalam Jokowi's White Paper. Nah, goodbye. Itu apa sih temuan barunya? Aduh. Ya, nanti akan saya sampaikan kepada penyidik, tetapi kan yang paling penting saya sampaikan dulu bahwa kerja ilmiah saya Dinamis. dengan metodologi yang sama yang saya tuliskan di dalam Jokowi's White Paper itu, tetapi dengan memasukkan variabel tadi itu, 3 variabel tadi itu, translasi, rotasi, dan pencahayaan, ternyata menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, itu bisa saya pertanggungjawabkan karena memang metodologi yang sama juga saya gunakan di dalam buku Jokowi's White Paper. Meskipun ya ada treatment, ada perlakuan, ada variabel yang menyimpulkan yang berbeda. Begitu. Baik, ini goodbye sudah ya. Fix kalau begitu. Goodbye sudah, Rismon. Ini udah berbalik yang bersangkutan itu. Nah, nanti itu dari 2 saja ya, apa permasalahannya itu. Ini kenapa ya? Cuman yang saya tanyakan nanti motifnya apa? Loh, kenapa kok bisa begini? Setelah diserbu habis-habisan sama Tremul, nanti juga kita akan bisa melihat Tremul ini kalau Rismon ini sudah berbalik seperti Egy Sujana pada akhirnya, karena dia sepertinya begitu ya akan melawan Roy Suryo dan kawan-kawan. Bukan dan kawan-kawan sih, karena Roy Suryo dan kawan. Kasihan itu tinggal 2. Tinggal 2 itu yang jadi ikonnya ya. Cuman yang mendukung di belakang kan orang-orang hebat tuh. Ada Pak Dini Samsudin di situ, ada Pak Amin Rais di situ. Oh, orang-orang hebat lah di situ ya. Tinggal nunggu dari NU ini. Oh, kok diem aja terus. Ini bukan sebuah kekecewaan ya sebetulnya. Silahkan saja itu hidup-hidupnya Rismon begitu. Cuman apa motif sebetulnya ini yang ada di belakangnya? Karena ini tidak terjawab ya. Tidak terjawab karena apabila memang misalkan penelitian dengan satu metodologi menghasilkan kesimpulan A, kemudian dengan metodologi yang lain itu kesimpulannya B, atau dia itu dengan satu metodologi dengan data yang A itu kesimpulannya B, tapi dengan data yang C misalkan kesimpulannya D, itu kan pada akhirnya berbeda. Tidak akan bisa menghapus hasil penelitian yang sebelumnya, kan begitu? Tidak akan bisa menghapus. Jadi ya kesimpulan penelitian yang sifatnya zonni itu, yang sifatnya ilmiah katakanlah demikian, yang sifatnya itu dia ada margin of errornya, dia tidak nasah mansuh, dia tidak saling menghapus, dia itu pada akhirnya saling melengkapi kalau dia kesimpulannya sama, atau dia itu saling mengkoreksi apabila kesimpulannya berbeda. Nah, nanti kan ini yang jadi permasalahan, apa penelitian Rismon ini sampai punya kesimpulan bahwa apa yang dilakukan ini dengan data tambahan menjadi kesimpulannya berbeda. Terus yang kemarin bagaimana begitu? Kan begitu. Yang kemarin tidak bisa dihapus dengan yang ada sekarang karena data yang kemarin, metodologi yang kemarin itu sudah menghasilkan kesimpulan yang tertentu. Ini kok kenapa kepada penyidik dulu bukan kepada publik dulu? Berarti hari ini Jadi udah mengajukan restoratif justice ya, Pak? Itu masih masih jauh dari pengacara saya mungkin yang bisa menjawab, tetapi kan begini, saya sebagai peneliti itu menyampaikan apa adanya, terlepas dari sorak-sorai, hubungan atau hinaan, tetapi kita harus bekerja berdasarkan objektivitas penelitian, dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan secara verbal dinarasikan tanpa pertanggungjawaban ilmiah. Ini yang kita edukasi publik. Gitu loh, bahwa baik sudah sampai situ ya, sudah habis waktu saya. Jadi Rismon ya, betul yang Anda katakan ini. Penelitian itu tidak pada akhirnya tidak terpengaruh oleh sorak-sorai yang ada. Tapi apabila Anda itu melakukan penelitian, pertanggungjawabannya itu bukan kepada penyidik, tetapi kepada publik atau kepada jurnal ilmiah. Ke situ. Nah, ini kok malah pertanggungjawabannya kepada penyidik. Nanti saya akan laporkan kepada penyidik. Ini saya kira ya, Rismon, goodbye. Dan sampai sini demikian. Kelanjutannya akan kita lanjutkan lain waktu. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.